Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah wa syukurillah. Di pagi hari ini kita bertemu kembali dalam proses pembelajaran daring. Bertemu dengan saya Imam Bukhari SPD selaku guru pengampu mata pelajaran PPKN. Anak-anakku semua yang saya cintai dan saya banggakan, khususnya untuk hari ini saya bertemu dengan kelas 10. Baik kelas 10 unggulan, 10 IPA reguler maupun kelas 10 IPS. Untuk pada pagi hari ini kita masih tetap sama akan mempelajari bab yang pertama terkait dengan nilai-nilai Pancasila dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Namun sebelum pembelajaran dimulai, saya mengingatkan kembali pada anak-anak untuk selalu menjaga kesehatan dengan berolahraga yang rutin, makan makanan bergizi, kemudian sering-sering cuci tangan, jaga jarak ketika harus bertemu dengan khalayak umum, kemudian membawa masker atau memakai masker ketika harus keluar rumah. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, kita terhindar dari penyakit COVID-19 ini, dan semoga masa pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa bertemu dalam pembelajaran tatap muka. Anak-anakku semua yang saya cintai dan saya banggakan, untuk pagi hari ini yaitu pertemuan kedua untuk mempelajari bab tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Adapun tujuan pembelajaran yang saya tetapkan pada pagi hari ini adalah anak-anak bisa memahami dan menjelaskan terkait dengan kedudukan, fungsi kementerian dan lembaga-lembaga non-kementerian, serta bagaimana kita menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Itu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang saya harapkan anak-anak bisa memahami, sehingga nanti setelah proses pembelajaran anak-anak bisa menguasai kompetensi dasar yang ditentukan. Anak-anakku semua yang saya cintai dan saya banggakan, untuk bahasan pertama yaitu terkait dengan Kementerian Negara. Perlu dipahami bahwa tugas presiden ini memiliki tugas ganda dalam sistem kenegaraan Indonesia, yaitu sebagai kepala negara dan juga sebagai kepala pemerintahan. Sehingga presiden dalam menjalankan tugasnya tidak bisa menjalankan sendiri, harus dibantu oleh pembantu-pembantu atau orang-orang yang akan membantu dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta kewenangannya. Dalam hal ini presiden dibantu oleh menteri-menteri. Di antaranya adalah bahwa presiden di dalam menjalankan tugas dan kewenangannya ini dibantu oleh menteri-menteri. Ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 17 yang menyatakan bahwa ayat pertama menjelaskan bahwa presiden di dalam menjalankan tugas-tugasnya dibantu oleh menteri-menteri negara. Kemudian ayat yang kedua menjelaskan bahwa yang berhak mengangkat dan memberhentikan adalah presiden. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Kemudian yang ketiga, ayat yang ketiga, bahwa setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Jadi menteri-menteri yang menjadi pembantu presiden ini memiliki tugas bidang masing-masing. Kemudian yang keempat, ayat yang keempat, pembentukan, pengubahan dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Jadi terkait dengan pembentukan, pengubahan dan pembubaran kementerian negara ini diatur dalam undang-undang. Itu terkait dengan landasan tentang keberadaan dari kementerian negara.
Kemudian yang selanjutnya terkait dengan klasifikasi kementerian negara, ya, dan kementerian apa saja yang membantu presiden. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, yaitu tentang Kementerian Negara. Jadi terkait dengan lembaga-lembaga kementerian ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008. Dan juga diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang organisasi kementerian negara. Dan terkait dengan penataan tugas dan fungsinya, Presiden saat ini telah membuat Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2009 tentang penataan tugas dan fungsi kementerian negara. Itu landasan hukum yang terkait dengan kementerian-kementerian negara, lembaga-lembaga kementerian negara saat ini. Terkait dengan klasifikasi kementerian negara, ya, ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah kementerian yang menangani urusan pemerintahan, yang nomenklaturnya atau nama kementeriannya ini secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ada nama kementerian yang itu nama nomenklaturnya itu dinyatakan dengan jelas di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yaitu ada 3 di sini. Yang pertama Kementerian Dalam Negeri, kemudian yang kedua Kementerian Luar Negeri, dan yang ketiga adalah Kementerian Pertahanan. Itu klasifikasi yang pertama. Kemudian klasifikasi kementerian yang kedua, yaitu kementerian yang mempunyai tugas penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan, untuk membantu presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dengan upaya pencapaian tujuan kementerian sebagai bagian dari tujuan pembangunan nasional. Nama kementerian-kementerian ini adalah kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkup tugasnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi nama kementeriannya, nomenklaturnya tidak ada di dalam Undang-Undang Dasar, tapi tugas-tugasnya ini disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ada 19 kementerian. Yang pertama adalah Kementerian Agama. Yang kedua adalah Kementerian Hukum dan HAM. Yang ketiga adalah Kementerian Keuangan. Yang keempat adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kelima adalah Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Yang keenam Kementerian Kesehatan. Kementerian Sosial nomor 7. Nomor 8 adalah Kementerian Ketenagakerjaan. Yang ke-9 Kementerian Perindustrian. Yang ke-10 Kementerian Perdagangan. Yang ke-11 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 12 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Yang ke-13 Kementerian Perhubungan. Kemudian yang ke-14 Kementerian Komunikasi dan Informatika. 15 Kementerian Pertanian. Kemudian nomor 16 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 17 Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kemudian yang ke-18 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Kemudian yang terakhir adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Itu lembaga-lembaga kementerian ya, yang tugas kewenangannya disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian kementerian yang ketiga adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara serta menjalankan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya.
Jadi kementerian ini adalah untuk membantu Presiden dalam merencanakan pembangunan, merencanakan, merumuskan, dan menetapkan kebijakan dalam rangka untuk melaksanakan pembangunan nasional. Tentunya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ya. Ada beberapa kementerian yang masuk dalam klasifikasi ini, yaitu yang pertama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Ini tugasnya membuat perencanaan pembangunan. Kemudian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Informasi Birokrasi. Ini kementerian yang bertugas untuk mengatur ASN, aparatur-aparatur pemerintah. Kemudian Kementerian Badan Usaha Milik Negara, itu untuk menata dan menjalankan BUMN. Kemudian Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, nah, ini tentunya untuk merumuskan, menetapkan kebijakan terkait dengan usaha-usaha kecil dan menengah serta koperasi. Kemudian ada lagi Kementerian Pariwisata, membantu Presiden dalam rangka untuk merencanakan, menetapkan kebijakan terkait dengan pariwisata. Kemudian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kemudian Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan yang terakhir Kementerian Sekretariat Negara. Ini adalah kementerian-kementerian yang memiliki tugas membantu Presiden untuk menjalankan fungsi perumusan penetapan kebijakan di bidangnya masing-masing. Selain itu pula untuk menjalankan koordinasi dan sinkronisasi. Kemudian pengelolaan barang dan milik negara atau kekayaan negara, BUMN tadi. Kemudian juga melakukan pengawasan dan pelaksanaan tugas di bidangnya. Itu klasifikasi yang ketiga, yaitu kementerian-kementerian yang membantu Presiden dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Kemudian ada lagi yang keempat, yaitu Kementerian Koordinator atau disingkat dengan Kemenko. Ini tugasnya adalah melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan-urusan kementerian-kementerian yang ada di dalam lingkupnya, lingkup tugasnya. Yaitu ada 4, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Kemenko Polhukam. Kemudian yang kedua adalah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Jadi mengkoordinir menteri-menteri dalam bidang perekonomian. Contohnya kalau di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian itu ada Kementerian Perindustrian, Kementerian Kementerian Keuangan, itu di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kemudian ada lagi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Jadi pembangunan manusia dan kebudayaan ini contohnya terkait dengan pendidikan, ini masuk dalam Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Kemudian yang keempat ada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Ini Menteri Kelautan, kemudian Menteri BUMN ini masuk dalam koordinator ini. Itu ada 4. Kementerian koordinator ada 4, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, ada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, ada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, kemudian ada lagi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Kemenko ini tugasnya adalah melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan-urusan kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya. Kemudian selain lembaga-lembaga pemerintahan yang membantu Presiden ini juga ada lembaga pemerintah non-kementerian. Nah, lembaga pemerintah non-kementerian itu lembaga apa? Lembaga pemerintah non-kementerian ini adalah lembaga negara
yang dibentuk untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Jadi ada tugas-tugas tertentu yang itu tidak bisa dilaksanakan oleh kementerian, maka presiden membentuk lembaga pemerintah non-kementerian. Biasanya lembaga pemerintah non-kementerian ini koordinasinya adalah kepada menteri atau setingkat menteri. Lembaga pemerintahan non-kementerian ini berada di bawah presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang terkait. Tuh, jadi di bawah presiden langsung, tapi pertanggungjawabannya melalui menteri atau pejabat setingkat menteri. Keberadaan lembaga pemerintah non-kementerian ini diatur dalam peraturan presiden, yaitu nomor 103 tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintahan non-departemen. Itu landasan hukum yang digunakan sebagai dasar keberadaan lembaga pemerintah non-kementerian, yaitu Perpres nomor 103 tahun 2001. Nah, lembaga-lembaga pemerintah non-kementerian itu terdiri dari apa saja? Ini sangat banyak sekali. Ada 18. Ada ANRI. Nah, ini lembaga Arsip Negara Republik Indonesia yang menangani tentang dokumen-dokumen negara. Arsip-arsip negara. Kemudian ada BIG, Badan Informasi Geospasial, yang menangani terkait dengan kebumian. Kemudian ada lagi Badan Intelijen Negara, BIN. Ini yang sebagai lembaga pemerintahan non-kementerian yang berurusan dengan intelijen. Kemudian lagi ada BKN, Badan Kepegawaian Negara. Ada lagi BKKBN, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Ada BKPM, Badan Koordinasi Penanaman Modal. Ada lagi BMKG yang berurusan dengan iklim, kemudian informasi-informasi terkait dengan meteorologi, klimatologi dan geofisika. Tentunya suhu udara ini layak atau tidak, ini urusannya Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Kemudian lagi ada BNN, lembaga negara, lembaga pemerintah yang mengurusi terkait dengan narkotika, ya mungkin penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang. Kemudian lagi ada BNPB, Badan Nasional yang menangani tentang bencana, penanggulangan bencana. Ada BNPT yang berurusan untuk menanggulangi aksi-aksi terorisme. Nanti bekerja sama dengan Densus 88 Polri. Kemudian lagi ada Badan untuk Mengurusi Tenaga Kerja Indonesia, yaitu BNP2TKI. Kemudian ada lagi badan yang mengurusi terkait dengan pengawasan obat dan makanan, BPOM. Kemudian ada lagi badan yang terkait untuk mengawasi tenaga nuklir, ada Bapeten. Kemudian lagi ada badan yang mengurusi terkait dengan pengawasan keuangan dan pembangunan, BPKP. Kemudian lagi ada yang mengurusi terkait dengan dampak lingkungan, Bapedal, itu Badan Pengendalian Dampak Lingkungan. Ada lagi BPPT, ini adalah Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Dan ada lagi yang terakhir adalah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, atau disingkat dengan Bappenas. Ini lembaga-lembaga pemerintah non-kementerian yang ada di negara Indonesia. Anak-anakku semua yang saya cintai dan saya banggakan,
Untuk selanjutnya kita akan membahas terkait dengan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara. Perlu dipahami oleh anak-anak bahwa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar ini, yang di dalamnya secara jelas termaktub Pancasila ini mengandung 3 tata nilai utama. Yang pertama adalah nilai dimensi spiritual. Kemudian yang kedua nilai dimensi kultural. Yang ketiga adalah nilai dimensi institusional. Nah, nilai dimensi spiritual ini maksudnya apa? Atau pengertiannya bagaimana? Perlu dipahami bahwa Pancasila ini mengandung nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan keseluruhan nilai dalam falsafah negara. Jadi di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar yang di dalamnya mencakup atau tertera Pancasila ini mengandung makna bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan keseluruhan nilai dalam falsafah negara. Jadi seluruh falsafah negara ini didasarkan pada nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini termasuk juga di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar ini adanya pengakuan kemahakuasaan Allah dan curahan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa terkait dengan perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Atas berkat rahmat Allah. Nah, itu. Kemudian nilai yang kedua yaitu nilai dimensi kultural. Yang dimaksud dengan nilai dimensi kultural ini adalah bahwa pembukaan undang-undang ini mengandung makna bahwa Pancasila merupakan landasan falsafah negara, pandangan hidup bernegara, dan juga sebagai dasar negara. Jadi Pancasila ini memiliki fungsi sebagai landasan falsafah negara, sebagai pandangan hidup bernegara, kemudian sebagai dasar negara. Jadi ada 3 fungsi Pancasila. Kemudian nilai yang ketiga yaitu nilai dimensi institusional. Ini mengandung makna bahwa Pancasila harus sebagai landasan utama untuk mencapai cita-cita. Jadi setiap warga negara atau perangkat pemerintahan untuk mencapai cita-cita, tujuan negara dan penyelenggaraan negara ini harus didasarkan pada Pancasila. Jadi landasan utama untuk mencapai cita-cita, tujuan negara dan juga penyelenggaraan negara ini adalah Pancasila. Itu dimensi institusional. Jadi perlu dipahami bahwa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya termaktub Pancasila ini mengandung 3 nilai utama, yaitu dimensi spiritual, kemudian yang kedua dimensi kultural, dan yang ketiga dimensi institusional. Kemudian aktualisasinya bagaimana? Penerapannya bagaimana? Penerapan nilai spiritual ini yang tergambar dalam sila ketuhanan Yang Maha Esa ini berarti bahwa di dalam praktik penyelenggaraan pemerintah tidak boleh meninggalkan prinsip keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi di dalam penyelenggaraan pemerintahan ini tidak boleh meninggalkan prinsip keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi semua yang dilakukan, yang diprogramkan oleh penyelenggara negara ini tidak boleh bertentangan dengan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia, dan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan ini merupakan gambaran dimensi kultural dan institusional yang harus dijalankan. Jadi penyelenggara negara harus menjamin
terkait dengan kesederajatan manusia, kemudian terkait dengan persatuan Indonesia, terkait dengan permusyawaratan perwakilan dan seterusnya. Kemudian dimensi tersebut mengandung nilai pengakuan terhadap sisi kemanusiaan dan keadilan yang non-diskriminatif. Jadi kalau sila kemanusiaan sampai pada sila kerakyatan yang dilaksanakan dengan baik, maka itu menunjukkan adanya sisi kemanusiaan dan keadilan yang tidak diskriminatif, demokrasi yang didasarkan pada musyawarah, transparansi dalam membuat keputusan, serta terciptanya kesejahteraan sosial bagi semua tanpa pengecualian kepada golongan tertentu. Jadi pada intinya semua nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu harus dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan negara atau pengelolaan negara. Sekarang yang lebih rinci lagi, yaitu nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila. Dalam sila yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa ini mengandung nilai yang pertama adanya pengakuan causa prima atau sebab pertama, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Jadi semua penyelenggara negara harus mengakui bahwa Tuhan Maha Esa. Jadi segala sesuatu itu berasal dari Tuhan. Causa prima, sebab pertama. Kemudian yang kedua, sila yang pertama ini menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya. Jadi di dalam penyelenggara negara, penyelenggara bisa menjamin terkait dengan kebebasan memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Kemudian yang ketiga, tidak memaksa warga negara untuk beragama, tetapi diwajibkan memeluk agama sesuai dengan hukum yang berlaku. Kemudian yang keempat, ateis dilarang berkembang di Indonesia. Jadi faham ateisme ini tidak boleh berkembang di Indonesia. Faham ateisme itu apa? Yaitu faham yang tidak mengakui adanya Tuhan. Kemudian yang kelima, menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama, toleransi antar umat dan dalam beragama. Jadi penyelenggara negara harus bisa menjamin dalam program-programnya bagaimana kehidupan beragama ini berkembang dan tumbuh subur, kemudian terjadinya toleransi antar agama dan dalam beragama. Kemudian yang keenam, negara memfasilitasi bagi tumbuh kembangnya agama dan iman warga negara dan menjadi mediator ketika terjadi konflik antar agama. Jadi penyelenggara negara ini sebagai penengah. Jadi apabila terjadi konflik antar agama, maka penyelenggara negara adalah sebagai penengah atau mediator. Itu nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa yang harus dipahami dalam penyelenggaraan negara. Kemudian nilai-nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan dan yang adil dan beradab. Di antaranya adalah menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan. Jadi di dalam penyelenggaraan negara, ya, seluruh program pembangunan harus bisa menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya. Kemudian yang kedua, menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa yang sifatnya universal, sifatnya umum. Kemudian yang ketiga, mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah. Dalam artian bahwa yang dituju masyarakat Indonesia adalah keadilan dan peradaban yang tidak pasif, yaitu perlu perurusan dan penegakan hukum yang kuat jika terjadi penyimpangan-penyimpangan, karena keadilan harus direalisasikan dalam kehidupan berbangsa. Jadi menurut nilai-nilai yang terkandung dalam nilai sila yang kedua ini, hukum itu harus kuat. Hukum harus dijadikan sebagai panglima dalam penyelesaian segala persoalan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hidup harus ditegakkan sehingga ketika ada penyimpangan-penyimpangan bisa diselesaikan. Kemudian yang ketiga,
nilai-nilai yang terkandung dalam Sila Persatuan Indonesia, yaitu sikap nasionalisme. Jadi semua penyelenggara negara harus memiliki nasionalisme. Jadi jangan sampai menjadi penyelenggara negara kemudian tidak punya nasionalisme. Kemudian cinta bangsa dan tanah air. Kemudian menggalang persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan, turunan dan perbedaan warna kulit. Jadi tidak boleh mementingkan kepentingan golongan. Kemudian yang kelima, menumbuhkan rasa sinapsis dan perjuangan. Itu nilai-nilai yang terkandung dalam Sila Persatuan Indonesia. Kemudian yang keempat, nilai-nilai yang terkandung dalam Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini ada 4, bahwa hakikat dari nilai sila ini adalah tegaknya demokrasi dalam pengertian yang umum, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang menjadi pemerintah, yang menjalankan roda pemerintahan ini juga dari rakyat. Yang menentukan siapa? Rakyat. Mereka menjalankan tugas ya untuk kepentingan rakyat. Kemudian yang kedua yaitu permusyawaratan. Artinya mengusahakan putusan bersama secara bulat. Jadi segala sesuatu, segala macam persoalan harus diselesaikan secara musyawarah. Kemudian yang ketiga, dalam melaksanakan putusan diperlukan kejujuran bersama. Jadi kalau ini menjadi landasan penyelenggara negara, insya Allah korupsi tidak akan terjadi, penyelewengan anggaran negara tidak akan terjadi. Jadi dalam penyelenggaraan negara harus didasarkan pada kejujuran bersama. Kemudian yang keempat, perbedaan secara umum demokrasi negara barat dan negara Indonesia yaitu terletak pada permusyawaratan rakyat. Jadi yang membedakan antara demokrasi di negara-negara barat dengan negara Indonesia ini adalah pada permusyawaratan rakyatnya ini. Yang tentunya berbeda yang dilakukan di barat dengan di Indonesia. Kemudian yang terakhir, nilai-nilai yang terkandung dalam Sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini bahwa kemakmuran harus merata bagi seluruh rakyat Indonesia dalam arti dinamis dan berkelanjutan. Jadi proses pembangunan itu harus ditujukan untuk kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian seluruh kekayaan alam ini dipergunakan untuk kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing. Kemudian yang ketiga, melindungi yang lemah agar kelompok warga negara dapat bekerja sesuai dengan bidangnya. Jadi adanya jaminan, ada perlindungan terhadap masyarakat yang lemah. Karena dengan demikian nanti keadilan sosial bisa tercapai di Indonesia. Kemudian yang selanjutnya yang perlu dipahami oleh anak-anak semua, bahwa semua nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu harus dijadikan pedoman dan acuan bagi penyelenggara pemerintahan dalam menjalankan tugas-tugas dan kewenangannya. Itu pembelajaran pada pagi hari ini. Tentunya banyak kekurangan. Untuk bisa menambah wawasan anak-anak, silakan Anda bisa mencari referensi yang terkait dengan materi yang kita pelajari hari ini. Dan jangan lupa apa yang kita pelajari hari ini semoga bermanfaat. Apabila kekurangan mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.